Gua nengok, enggak langsung nengok ke belakang, nengok tipis-tipis doang. Wah, kayaknya ada yang nggak aneh di belakang gua. Kayak ada yang nemenin gua gitu lah, gede, bulu hitam kayak gitu. Tinggi Gede, berbulu hitam. bulu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Rizal Channel. Oke, di sini gua menghadirkan satu narasumber yang dimana dia itu pernah mengalami hal-hal aneh di saat dia sedang menuju arah pulang. Oke, untuk itu gua langsung persilahkan untuk narasumber gua menceritakan tentang apa yang sudah dirasakan atau dialami oleh dia. Oke, untuk Ajul, persoalan. Ya, gua di sini Tajul. Gua pengen menceritakan apa yang pernah gua alami. Ya, gua sendiri semenjak punya cerita atau kejadian kayak gitu, pas dulu gua lagi zaman-zamannya bujang lah, tahu sendiri kali kalau bujang malam minggu kayak gimana. Lu juga pernah ngerasain lah ya, kalau bujang main lah tiap malam minggu ke rumah pacar lu. Pas gua berangkat sih biasa-biasa aja, tapi pas setelah gua pulang dari rumah pacar gua tuh, ya baru ada kejadian kayak gitu. Tapi sebelumnya gua pernah disuruhnya mah diingetin aja, sekedar mengingatkan kayak gitu. Kata pacar gua, pulangnya jangan lewat situ lah, nggak apa-apa lu jauh sedikit, yang penting selamat apa gimana. Tapi emang betul jarak dari rumah gua ke pacar gua itu kalau emang lewat situ dekat juga sih, singkat waktu lah, sekitar 15 menit. Nah, pas gua jam sekitaran pulang main lah, malam-malam banget, soalnya kan gak enak juga lah kalau emang malam-malam. Gua sekitar jam 11 malam gua pulang dari rumah pacar gua pamit. Nah, sebelum pamit itu gue udah dibilangin lah, dikasih saran atau ya entah pacar gue punya firasat lah, jangan lewat petanda situ. gitu ya? Iya, petanda, bisa dibilang kayak gitu, petanda. Jangan lewat situ, takutnya kenapa-napa doang, bilang kayak gitu. Tapi menurut gue, ya hal biasa lah. Gue lewat situ, sering lewat situ, nggak pernah ada kejadian atau apalah. Baru kali itu pas semenjak dibilangin jangan lewat situ, gue ngeyel tetap lah, soalnya dari waktu juga kan lebih dekat. Iya. Daripada kita putar arah atau jalan depan lagi kan lumayan jauh juga lah buat nyampe ke rumah kan, bisa sekitar jam 12 atau jam 1-an sampai rumah. Gue paksain aja udah lewat situ, orang biasanya aja gue lewat situ nggak pernah ada kejadian apa-apa kan. Nah, pas gua lewat situ nih, gua jalan motor nggak kenceng-kenceng amat. Entah kenapa rantai gua itu ceket atau ngelos lah, ibaratnya lepas dari gear belakang itu. Oh, jadi tiba-tiba di lokasi yang memang mungkin Yang dibilang mungkin lu itu katanya lah khawatir tempat itu tuh. Iya. Dan memang lu langsung kejadian di tempat itu ya? Iya. Gua lagi kejadian situ. Tapi ngomong-ngomong nih, aduh, jadi keringat dingin amat nih ya bercerita kayak gini. Jadi terasa chemistry-nya gitu ya? Iya. Soalnya masih ngerasa ini. Iya, gitu. masih keinget aja gitu. Tiba-tiba rantai gua itu ngelos atau lepas lah dari gearnya kayak gitu. Pas gua cek, turun dari motor lah, gua cek, gua ngeluarin HP sambil di center gitu ya kan. Karena tahu sendiri lah tempat-tempat kayak gitu gelap. Iya. Gua coba cek ya, turun dari motor, gua standarin di motor, gua cek coba. Ternyata rantainya itu nyangkut dari sela-sela gear dari as roda itu. Gua ceknya, gua mau berusaha gua coba lepasin biar gua bisa jalan lagi. Setelah ada berapa menitan lah, 10 menit atau berapa, gua tetep terus gua arahin, masih nggak bisa aja, sampai ada yang lewat lah. Kita nggak tahu berapa lamanya tuh kan, tapi gua kira-kira 10 menitan ya. Gua coba lepasin tuh rantai dari
yang nyangkut itu dari dia. Setelah ada satu motor lewat dan berikutnya itu yang kedua motor gua lewat, kan sebelum ada yang motor lewat itu gua udah kayak ada ngerasa, waduh, awalnya beda ya, kayak ada yang nemenin gitu di belakang. Gua emang takut, tapi ya tadi itulah kita mau percaya nggak percaya kan, tapi emang dibilang nggak percaya emang ada sih di belakang gua nengok, nggak langsung nengok ke belakang, nengok tipis-tipis doang. Wah, kayaknya ada yang nggak aneh di belakang gua, kayak ada yang nemenin gua gitulah, tinggi gede, bulu hitam kayak gitu, tinggi gede, berbulu hitam. Cuma gua di situ namanya takut lah, nengok juga tipis-tipis lah, nggak langsung nengok ke belakang, tapi gua ngerasain tuh adanya dia di belakang gua. Dan nggak lama tuh ada satu motor lewat, itu selang ya 10 menitan ya, pas dari semenjak gua turun dari motor itu buat ngulik-ngulik rantai gua tuh yang dari gearnya itu copot. Ada sekitar 10 menitan yang motor lewat. Yang satu, yang pertama tuh motor lewat itu emang dia nggak ngasih tahu atau nggak gimana, nggak ngasih tahu ke gua lah ibaratnya. Tapi pas begitu yang motor kedua lewat, itu dia bilang dari jauh juga, sempet manggil gua. Soalnya yang motor kedua itu bukan siapa-siapa juga sih, dia juga temen lah. Dia manggil, "Lu lagi ngapain di situ?" "Ini gua lagi ngebelin rantai gua copot, lolos dari gear itu tuh, jadi nggak bisa jalan lagi." Dia dari jauh emang namanya motor lagi jalan ya, jadi kesorot lampu motor apa gimana kagak, gua nggak tahu juga. Cuma dia bilang, "Lu jangan di sini, lu ngapain di sini? Lu nggak tahu, nggak sadar di belakang gua ada apa?" Ya, jangan apa sih, sebelum dia bilang juga kan gua emang udah ngerasain di belakang gua emang ada ya, yang kayak makhluk kayak gitulah, lebih besar berbulu hitam. Kalau gua nggak bilang aja, emang gua juga ngerasain. Dia pas bilang kayak gitu, tuh jangan sini, langsung ke rumah aja, bawa ke rumah aja. Nah yang gua anehnya itu, pas sebelum dia datang, gua coba buat ngikutin rantai motor gua tuh, benerin rantai motor gua mau pasangin lagi ke gearnya itu. Tetap aja nggak bisa gua. Pas semenjak dia mau bilang katanya, "Ya udah gua dorong aja sampai rumah, siapa tahu bisa di rumah." Nah entah kenapa tiba-tiba pas dia bilang kayak gitu, motor gua bisa jalan dan nama dia dorong sampai rumah gua. Bisa. Berarti seolah kayak lu itu ditahan ya? Ditahan, bisa jadi ditahan, jailin kayak gitulah mah. Ya, yang di belakang gua lah, gua juga nggak tahu. Sampai rumah nih, gua juga hilang sadar apa gimana ya, bisa dibilang kayak gitu juga, hilang kesadaran lah. Gua ketok-ketok nih, gua udah sampai rumah nih, didorong sama temen gua itu, udah sampai rumah. Gua ketok-ketok, gua assalamualaikum kan ke bokap nyokap gua. Iya. Setelah sampai ke rumah nih. Setelah gua sampai ke rumah, gua ketok-ketok, assalamualaikum. Gua pulang kan nih. Udah pulang, udah. Kok suara motornya nggak kedenger? Gimana mau kedenger, orang motor aja mati kata gua kan. Gua bilang kayak gitu nyokap gua. Mati kenapa? Tahu mati aja, tiba-tiba mati ngedadak nih, rantai aja nih copot sampai ngelos. Iya emang mati di mana? Nah bokap gua penasaran kan. Gua balik nih sekitar jam 12-an lah. Soalnya kan gua dari awal kan emang dari awal gua baliknya lewat situ, jadi jalur apa sih bisa dibilang alternatif lah, jadi nggak jauh muter lagi. Oh, jadi lu tuh lewat jalur situ karena memang menurut lu dekat gitu ya? Iya dekat, makanya gua lewat situ. Emang ada berapa jalur dari rumah lu ke tempat mungkin lu? Ada dua jalur. Iya. Kalau gua ambil jalur yang jauh lah, lumayan juga kan, makan jauh ya. Iya. Makanya gua lewat situ. Gua pas buka pintu itu, dibukain pintu sama nyokap bokap gua. Ya gua ditanya emang mati kenapa, mati di mana motornya. Ya gua sebut aja, gua bilang aja, karena nyokap bokap gua emang
lah udah tahu sejarahnya, udah tahu ceritanya, emang tempat situ itu angker ya. Gua bilang motor gua mati tiba-tiba dan rantainya itu copot dari diri itu di salah satu tempat lah, tempat yang dibilang angker, pohon palem itu yang gua ceritain tadi ya. Langsung tuh bokap nyokap gua itu udah nggak aneh, ibaratnya udah sering lah cerita kayak gitulah, soalnya mungkin udah banyak kali, udah banyak sebelum lu alami itu mungkin yang lain udah. Iya, sebelum gua pribadi mungkin yang lain lah udah pernah ada ceritanya juga di situ kan. Tapi emang gua pribadi emang pernah ngalamin situ. Copot, gua bilang copot tiba-tiba kayak gitu, pohon palem. Kata nyokap gua udah itu mah udah nggak aneh lagi. Ya udah bawa masuk aja motor ke dalam. Gua masukin motor ke dalam. Di situ tuh gua mau bokap gua coba masih tetap gua arahin tuh rantai biar nyangkut lagi ke gear. Tapi di situ tetap gua arahin aja sama bokap gua, nggak bisa. Gua mau bokap gua sampai terlalu fokus, apa bisa dibilang dikasih lupa apa gimana ya, namanya dijailin sama yang makhluk kayak gitu, gua nggak tahu juga kan. Gua terlalu fokus sama bokap gua sambil ngebetulin si rantai itu, gua pasangin lagi ke gear, muter-muterin roda motor apa gimana, tetap aja nggak nyampe. Sampai nyokap gua itu negor gua, ibaratnya sama bokap gua ngebilangin, manggil apa gimana, tetap gua nggak kayak apa sih, nggak punya dengeran apa sih, nggak ya gua orang mau ngomong apa berarti nggak kedenger lah. Berarti kayak nggak ada orang yang manggil aja gitu. Iya, padahal nyokap lu di situ manggil. Terus posisi bokap lu tuh gimana? Sama, dia juga tuh terlalu fokus, ibaratnya sampai ada yang manggil juga dia nggak kedenger apa gimana sama gua berdua tuh sambil ngebetulin ban roda itu kan, muter-muterin roda motor biar gua ngarahin rantai, terus bokap gua ngikutin gearnya itu kan biar muter. Tetap aja nggak bisa. Sampai di situ gua di ini ibaratnya gua di pukul punduknya lah, nih punggung gua sama bokap gua itu dipukul sama nyokap gua 2 kali kan, 1 kali. Baru di situ gua sadar, sambil ditanya dari tadi ngapain aja dan berdua fokus amat ngikutin rantai, tapi bisa nggak? Tuh lihat aja nggak bisa, kata gua kan, nggak bisa tuh, tetap aja kayak gini. Dipanggil dari tadi kok nggak nengok katanya. Masa sih? Orang baru kedenger, dari tadi manggilnya tadi ya. Oh mungkin di situ gua dikasih blank lah bagaimana. Ya karena gara-gara itu tuh yang lalu tadi kali. Masih ngikutin gua dari belakang dari rumah kan. Di situ gua disaranin suruh cuci kaki aja dulu ke kamar mandi. Cuci kaki yang bersih lah. Baru di situ gua setelah cuci kaki kayak gitu, gua pikiran sama perasaan gua itu mulai agak enakan. Jadi setelah cuci kaki, ya setelah gua cuci kaki tadi itu perasaan gua udah mulai enakan lah, nggak kayak barusan yang pas gua muterin ban sama bokap gua. Soalnya gua sebelum cuci kaki emang di situ mau dipanggil sama nyokap gua juga kayaknya nggak denger itu, nggak ngedenger. Gue juga di situ agak aneh lah. Iya. Aneh. Kenapa ya? Nggak biasanya kan kalau emang kita dipanggil pasti kita ngedenger lah. Ngedenger. Itu gue dipanggil nggak denger. Sama bokap gue itu. Kebetulannya gue juga aneh. Tapi yang gue aneh lagi nih, setelah gue cuci kaki, gue tinggalin cuci kaki tuh ya. Pas gue balik lagi itu rantai udah masang lagi dari gearnya itu. Gua tanya, kok ini rantai nggak bisa? Kata bokap gua tuh sama mama lu, kata mama. Diapain kata gua aneh kan, sama gua aja nggak bisa, gua yang punya motornya. Tapi iya makanya gua aneh. Loh kok bisa? Gua nggak tahu apa-apa kan, orang gua lagi cuci kaki kayak gitu. Pas gua nanya ke nyokap gua, kok ini rantai udah bisa? Ya tadi dicoba-coba aja sambil dibacain ayat kursi apa, baca qul huwallahu kayak gitulah kan, baca ayat-ayat suci kayak gitu langsung bisa gitu aja belum ya, padahal
padahal nyokap lu nggak biasa mainin motor ya. Nggak biasa namanya. Tapi sedangkan lu sendiri yang biasa main motor nih. Iya. Lu setengah mati tuh ngebenerin rantai. Gua setengah mati nggak bisa bener. Tapi tiba-tiba nyokap lu yang nggak biasa main rantai. Seperti yang lu bilang tadi, dia nyokap lu itu sambil baca-baca katakan. Setelah nyuruh gua cuci kaki itu, mungkin langsung sama nyokap gua lah dibacain apa gimana kan. Gua juga nggak tahu kan, soal gua lagi cuci kaki kayak gitu. Tapi pas setelah gua cuci kaki balik lagi, itu rantai emang udah nyangkut sama nyokap gua. Posisi bener lah. Posisi bener lagi gitu kan. Iya. Yang gua anehin aja juga kan pas dari lokasi itu, pas gua coba aja ya, gua coba betulin lagi tuh rantai, emang sama gua pribadi aja susah. Sama gua pribadi susah. Itu motor gua dorong juga masih nyangkut lah si rantai itu, jadi si roda itu nggak bisa muter. Iya. Itu yang pas gua ceritain tadi tuh, pas ada teman gua itu baru bisa jalan yang itu baru bisa jalan. Itu gua aneh di situ. Sedangkan gua pas motor lewat pertama aja kan jarak waktunya itu hampir 10 menitan lah. Emang gua rasa kan udah gua sendirian nih lama banget kan. Gua nyoba-nyobain nggak bisa. Kalau emang mau bisa dari tadi kan kenapa harus nungguin motor? Iya. Baru bisa jalan lagi. Gue itu yang aduh udah benar-benar nggak masuk akal menurut gua sih ya. Aneh. Nah, terus di sini gua ingin ada yang gua tanya ini. Ya. Dari awal lu berhenti karena memang posisi rantainya kan lepas dari si gear itu kan. Ya. Itu kira-kira si makhluk yang lu bilang tadi hitam, tinggi, berbulu ini ya, berbulu hitam yang lu bilang tadi. Itu sebenarnya lama nggak di saat lu begitu datang nih, terus mogok motor lu nggak bisa jalan, dan tiba-tiba motor itu kan lu nggak bisa dorong kan? Iya. Jadi kayak seolah-olah macet gitu kan? Apa itu memang si makhluk itu langsung muncul atau memang lu tuh waktu itu memang nggak ngeliat si makhluk itu? Gitu. Gua pastiin ya pas motor mati itu posisi makhluk itu belum ada sih kayaknya. Belum ada. Soalnya pas gua turun dari motor, emang gua kan tengok kiri tengok kanan dulu. Berarti lu sendiri ngerasa ini ya di situ ya? Iya. Gua pas turun dari motor itu emang gua tengok kiri tengok kanan kan. Gua rasa itu emang si makhluk itu belum ada. Nah mungkin setelah pas gua turun terus gua coba ngambil handphone itu kan, gua senter nih rantai gua kenapa sih gua emang gak bisa jalan? Ada apa ya? Gua coba turun nih. Mungkin di situ tuh makhluk baru datang lah ibaratnya apa gimana kan, gua juga nggak tahu. Soalnya pas gua rasa wah kayaknya gua nengok ke belakang juga kan nggak langsung sekaligus gua nengok tipis-tipis wah kayaknya udah ada yang nggak beres nih di belakang gua. Iya. Dan di situ lo baru ya? Gua baru nggak di situ. Barunya di situ ada si makhluk yang lo bilang tadi. Ya. Terus posisi si siapa? Teman lu siapa namanya? Si Iqbal. Ya. Nama panggilannya. Iya. Nah, terus Iqbal ini begitu dia datang dan dia bilang tadi, udah nggak usah di sini, mending didorong aja deh sekarang. Ya. Apa mungkin karena dia melihat? Jelas. Gitu. Jelas dia melihat karena dia bawa motor pribadi dia sendiri lah. Namanya jalan malam pasti dia pakai lampu depan kan. Mungkin dia pribadi udah ngeliat di belakang gua ada makhluk kayak gitu. Soalnya dia dari jauh juga dia udah manggil gua, ngingetin gua, Jul, lu ngapain di situ? Jangan sini emang nggak lihat. Nah di situ gua udah paham dia bilang apa, gua udah paham. Soalnya sebelum dia lewat, gua udah nengok tipis-tipis ke belakang, emang udah nggak ada yang beres nih, udah nggak ada beres di belakang gua. Jadi udah kelihat juga sih sama dia, makanya dia ngasih tahu. Tapi sebelum dia ngasih tahu juga kan gua pribadi udah ngeliat kayak gitu, tahu. Berarti lu sendirian dan situ di belakang lu itu ada si makhluk itu. Apa sih yang lu rasain di saat itu? Ya kalau gua ditanya perasaan lu apa gimana kalau udah ngeliat makhluk kayak gitu mah siapa sih yang nggak takut Iya benar. Iyalah. Makanya gua pribadi nggak berani lah buat ngeliat langsung apa gimana. Soalnya kalau emang gua lihat langsung kayaknya motor gua tinggal di situ juga. Bisa ngacir lah sebenarnya. Iyalah, bisa lari gua. Ini ada satu lagi pertanyaan gua. Nah, di saat teman lu ini
datang gitu kan. Sebenarnya si posisi makhluk itu adanya di mana sih? Sampai lu kan ngeliat ke belakang. Kira-kira menurut lu jauh nggak si makhluk sama lokasi lu ngebenerin motor sama si makhluk yang ada di belakang lu? Kira-kira jauh nggak? Iya nggak jauh-jauh amat, dibilang deket ya emang persis di belakang gua. Berarti samping benar-benar di belakang banget. Iya di belakang gua. Pas kayak kejadian kayak gitu nih ya, gua cuma satu yang kepikiran dari gua itu. Mungkin gua lagi dijailin apa gimana ya sama si makhluk itu tuh. Mungkin gua lagi dijailin. Soalnya pas sampai rumah juga, gua sama bokap gua lagi ngebenerin itu rantai. Gue terlalu fokus apa gimana ya sambil ngitung roda motor itu kan, dipanggil sama nyokap gue juga nggak dengar sama sekali. Apa mungkin itu masih dalam kategori sihirnya si makhluk itu ya? Bisa jadi. Berarti bokap lu sendiri kena dong sihir? Bokap gue juga kena. Karena tiba-tiba lu sampai rumah dan lu dibantuin sama bokap lu, tiba-tiba nyokap lu nanya gitu kan? Iya. Ini pada ngapain gitu kan? Iya. Tapi lu sendiri sama bokap lu nggak ngedengar? Nggak ngedengar sama sekali. Dan lu sadar di saat nyokap lu sendiri nampak pundak lu, jadi lu tepak 2 kali, ya. Bokap lu tepak 2 kali. Iya. Itu di situ gua baru sadar, gua baru ngedengar nyokap gua ngomong apa, nyuruh apa, gua baru ngedengar. Sebelum gua ditepak 2 kali sama nyokap gua, bokap gua juga dia terlalu fokus apa gimana, dia hilang kesadaran kayak gitulah. Dipanggil apa-apa dia nggak nengok sama sekali. Yang gua aneh lah, gua juga masih aja gitu kata gua. Iya. Oke lah teman-teman, itu cerita dari pengalaman Tajo. Memang dari dulu sampai sekarang itu masih banyak yang ngalamin hal-hal yang katakanlah tak wajar. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton channel gua sampai selesai. Gua tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.